Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Edi Gunanda salah Suzuki Ciputat melayani pembelian mobil area Jabodetabek teman-teman. Oke, depan kita sudah ada satu unit mobil Suzuki SL7 tipe Alpha manual tahun 2025 ya. Suzuki SL7 Alpha manual ini sangat-sangat menarik teman-teman ya. Dari segi tampilan eksterior itu gagah, maco dan laki banget ya. Apalagi warnanya di sini adalah warna putih hitam ya. Jadi dual tone yang kombinasi yang luar biasa. Ya, untuk Suzuki SL7 Alpha manual ini adalah unit yang sudah laku terjual, tapi di sini kita mau review aja untuk mobilnya ya. Alpha manual tahun 2025 itu dibanderol dengan harga di 298.900.000 untuk yang two tone color teman-teman ya. Seperti yang di depan kita ini. Wow, sangat-sangat luar biasa ganteng ya untuk Suzuki SL7 Alpha manualnya ya. Harga tersebut belum dipotong diskon senilai 32 juta teman-teman. Jadi setelah dipotong diskon senilai 32 dari 298, teman-teman cuman bayar untuk Alpha manual di 266 juta ya, 66 juta 200 ribu rupiah. Nah, kali ini kita akan review singkat aja untuk Suzuki SL7 Alpha manualnya, karena sebelumnya kita bikin beta manual itu lumayan rame yang nonton. Kita coba yang Alpha manual, rame juga nggak yang nonton. Simak terus videonya berikut ini, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman. Ngomongin mobil Suzuki SL7 atau SL7 ya, ini adalah mobil yang sebenarnya pendatang baru ya, bisa dikatakan pendatang baru ya. Ini baru berusia 5 tahun sejak di launching tahun 2020 kemarin. Sekarang itu di 2025, jadi ini genap di 5 tahun untuk unitnya. Untuk secara model, dari pertama kali keluar modelnya memang seperti ini, belum ada pembaharuan atau pergantian model dari Suzuki SL7 ini untuk all ya, untuk semua bagian. Tapi untuk minor-minor itu udah ada beberapa yang berubah untuk Suzuki SL7 Alpha ini. Dari yang pertama kali keluar ke yang model 2025 ini, udah ada yang beberapa yang jadi minor change atau perubahan tipis untuk Suzuki SL7-nya. Nah, di sini akan kita review ya. Tadi harganya udah disebutin ya, itu di 298.200.000 rupiah teman-teman. Itu harga on road Jabodetabek plat B, untuk plat F nambah 2 juta. Nah, diskonnya 32, jadi teman-teman bayar itu sekitar di 266.200.000 rupiah. Udah dapat Alpha manual hybrid tahun 2025. Untuk beli cara kredit, nanti teman-teman silahkan konsultasi aja di kolom komentar atau langsung japri nomor yang ada di deskripsi ataupun yang ada di layar video. Oke, pertama kita mulai dari tampilan lampunya nih teman-teman. Lampu Suzuki SL7 yang varian Alpha manual ini dilengkapi dengan lampu LED multi reflektor, dilengkapi juga dengan lampu DRL, dan dilengkapi juga dengan lampu sen yang bohlam ya. Terus di bagian grillnya teman-teman akan menemukan grill yang berwarna hitam, dan kisi-kisi grillnya itu juga berwarna hitam doff ya. Nah, di sini dia perbedaannya. Kalau sebelumnya pertama kali keluar untuk Suzuki SL7, untuk grillnya itu dia warnanya warna chrome, tapi yang di unit terbaru 2025 ini itu udah berubah menjadi warna hitam ya. Kesannya lebih sporty dan lebih laki dan maco karena menggunakan grill yang berwarna hitam. Oke, turun ke bagian bawah teman-teman akan menemukan lampu fog lamp ya. Dilapisi dengan rumah fog lamp yang bermodelkan segi 4, menambah kesan gagah dan maco dari Suzuki SL7 Alpha ini. Terus di bagian depan ada bumper yang berwarna silver dan ada 4 buah otot yang nambah kesan maco dari Suzuki SL7-nya. Dan di bagian bawah ada kisi-kisi untuk angin atau untuk radiatornya. Wow, ganteng sekali ya. Lanjut kita ke bagian samping nih teman-teman. Di bagian samping Suzuki SL7 varian Alpha manual ini diberikan fender yang lumayan lebar ke atas ya, dan warna itu warna hitam doff. Terus di bagian pelek teman-teman akan menemukan pelek yang berwarna hitam ya. Nah, di sini peleknya dia menggunakan pelek yang warna hitam
Berbeda dengan unit yang pertama kali launching, itu peleknya menggunakan warna hitam putih ya, dual tone. Kalau ini single tone. Secara tampilan untuk pelek yang berwarna hitam ini lebih sporty dan lebih gagah ya, karena menggunakan yang satu warna dengan desain yang sama tapi untuk warnanya berbeda. Kalau yang sekarang warnanya warna hitam, jadi lebih gagah dan lebih sporty. Terus teman-teman, untuk bagian samping, karena ciri khas SUV-nya Suzuki, di sini ada strip hitam ya, terus logo VVT di bagian sini, dan ada untuk spion yang udah sewarna dengan body, sewarna dengan atapnya yang berwarna hitam, dilengkapi dengan lampu sein di bagian samping. Nah, karena ini varian Alfa ya, untuk varian Alfa adalah varian tertinggi, tentunya dia mendapatkan aksesoris yang paling lengkap. Maka dari itu dia di sini dilengkapi dengan talang air yang original by Suzuki Sport di sini ya. Ini ada kelihatan Suzuki Sport. Terus ada roof rail di bagian atas ini dan atapnya berwarna hitam ya. Dan ada antena di bagian depan ya. Oke, lanjut ke bagian pintu depan. Nah, di bagian pintu depan teman-teman, si Suzuki SL7 varian Alfa manual ini dibekali dengan door handle yang berwarna chrome, dilengkapi dengan keyless entry di bagian sini. Ini untuk kunci manual. Turun lagi ke bagian bawah, teman-teman akan menemukan seatbelt bagian samping yang berwarna silver, sama dengan bumper bagian depan yang berwarna silver. Dan ada hitam-hitam di bagian sini, modelnya seperti seat body molding ya. Terus di bagian pelek belakang, kita akan menemukan pelek yang sama dengan pelek bagian depan, cuman perbedaannya pelek bagian belakang itu menggunakan peleknya memang sama, cuman sistem pengeremannya saja yang berbeda. Kalau yang belakang itu tromol, kalau yang depan itu cakram ya. Fendernya juga sama, menggunakan fender yang lumayan lebar dan warnanya warna hitam teman-teman. Oke, ke bagian belakang kita ya. Bagian belakang tampilannya sangat-sangat maco dan ganteng. Kenapa aku bisa katakan maco dan ganteng? Karena untuk tampilan belakang Suzuki S8 varian Alfa ini adalah paling ganteng ketimbang varian Beta dan Zeta ya. Karena apa teman-teman? Karena untuk varian Alfa dia sudah dibekali atau dilengkapi dengan rear spoiler belakang yang berlogokan Suzuki Sport dan list silver, nambah kesan ganteng dari Suzuki SL7-nya ya. Sporty juga iya, gagahnya juga iya ya. Spoilernya udah dapat, warnanya warna hitam sewarna dengan atap warna hitam ya. Terus di bagian kaca belakang teman-teman akan menemukan rear defogger garis-garis ya, untuk penghilang kabut atau penghilang embun saat hujan malam hari atau siang hari. Terus di bagian lampu belakang ya, dilengkapi dengan LED bar yang maco dan ganteng sekali teman-teman saat malam hari, ini mewah ya. Dan untuk lampu remnya dia itu menggunakan rem LED ada 4 titik. Lampu sennya bohlam, lampu mundur juga bohlam. Nah, di sini ada kelebihan lampu teman-teman di bagian pintu belakang, tapi lampunya ini nggak nyala, cuman sebagai pemanis aja supaya kelihatan lebih ganteng ya. Nah, karena ini varian Alfa, tentunya dia adalah varian tertinggi. Dia dilengkapi dengan 2 buah kamera ya. 1, 2 ya. Sebenarnya ada 3, depan 1 lagi. Tapi di sini ada 2 buah kamera ya. Yang pertama ini kamera untuk e-mirror yang ini. Terus yang ini adalah kamera untuk parkir ya. Kalau ini ngerekam sepanjang jalan. Kalau ini dia hanya berfungsi atau nyala saat kita mundur saja ya. Terus yang menarik untuk Suzuki SL7 yang warna putih khususnya ya, untuk bagian pintu belakangnya di bagian atas ya, itu warnanya warna hitam ya. Jadi dari atas ke bawah di sini hitam ya. Terus di bagian sininya dia putih ya. Jadi itu tonnya itu sampai ke bawah, sampai ke bagian logo Suzuki-nya. Jadi kesannya lebih ganteng dan lebih gagah dan maco ya. Terus untuk yang varian Alfa ini teman-teman, dia dilengkapi dengan logo juga ya. Bukan hanya logo SL7 tapi dilengkapi dengan tipenya sendiri. Itu tipe Alfa di bagian sini. Nah, kalau varian Beta dan Zeta itu nggak ada tulisan Zeta atau Beta ya. Kosongan aja, hanya logo SL7 aja. Tapi kalau varian Alfa dia ada logo Alfanya. Dan gak lupa dia ada juga garnish chrome di bagian rumah plat nomor dan ada logo hybrid di bagian sebelah kanan.
dapat 2 buah sensor parkir dan dapat 2 buah lampu reflektor dan bumper bagian belakang yang berwarna silver dan hitam. Nah, untuk bagian ban serepnya di bagian bawah sini. Kalau mobil-mobil sekarang itu rata-rata kalau nggak di bagian bawah, di bagian bagasi ya. Kalau mobil zaman dulu yang masih konde kayak misalnya model kayak Suzuki Jimny dulu tuh masih di belakang, sampai sekarang juga masih di belakang ya. Jadi gantung di bagian pintu belakang. Tapi untuk model sekarang itu rata-rata kalau nggak di bagasi ya di bawah bodi ya. Jadi itulah dia untuk review singkat untuk Suzuki SL7 bagian eksteriornya teman-teman. Nah, untuk bagian interiornya langsung aja kita mulai. Nah, ini penampakan interior dari Suzuki SL7 varian Alpha manualnya teman-teman. Ya, modelnya seperti ini ya. Aku coba nyalakan on-in untuk mobilnya, tapi mesinnya tidak, ACC aja ya. Kita mulai dari door trim bagian depan dulu nih. Door trim bagian depan itu warnanya full hitam teman-teman. Full hitam ya. Di sini atas hitam. Hanya ada satu warna yang berbeda, itu warna silver di bagian wood panel door trimnya, dan ada warna charcoal di bagian sini. Yang lainnya itu warnanya warna hitam semua. Baik itu untuk armrestnya di bagian sini bahannya bludo warna hitam, pegangan tangan, tempat minuman, bahkan soundnya itu semuanya warna hitam. Bahannya plastik semua ya, nggak ada yang kulit ya. Terus di bagian bawah sini, karena ini adalah varian tertinggi Alpha, dilengkapi dengan shield guard ya, untuk pelindung bodi pada bagian depan, kanan, kiri, dan belakang ya. Terus di bagian joknya nih teman-teman, untuk varian Alpha, sebenarnya di varian beta juga ya, itu udah dilengkapi dengan adjust ya. Jadi joknya bisa naik turun, dan ada untuk reclining dan untuk rel maju dan mundur ya. Terus di bagian dashboardnya, Suzuki SL7 varian Alpha ini udah sangat-sangat mewah sekali teman-teman. Khususnya di bagian MID-nya nih. MID si Suzuki SL7 varian Alpha itu menggunakan warna biru dan mewah sekali teman-teman. Tampilannya juga banyak sekali pilihan seperti rata-rata konsumsi bahan bakar. Terus ada juga untuk driving time atau lama berkendara, waktu berkendara, ada total idle stop time ya. Terus ada juga waktu dan tanggal, ini belum di reset, masih 2021 ya, nanti kita reset sebelum dikirim. Dan ada front and rear ya untuk motionnya. Terus udah ada juga untuk torsi dan power, dan ada untuk akselerasi dan rem brake ya. Dan yang terakhir adalah engine dan motor listriknya ya. Jadi ada tampilannya juga di bagian sini. Terus di bagian AC-nya, kisi AC-nya di sini modelnya sangat-sangat ganteng ya. Bisa diarahin kanan kiri dan bisa ditutup dan buka juga ya. Terus di bagian wood panelnya, di sini wood panelnya menggunakan warna charcoal dan warna silver ya. Terus kisi-kisi AC-nya dari kanan sampai ke bagian kiri itu sama semua modelnya teman-teman. Jadi garis lurus, tidak ada 3 buah garis lurus seperti model kayak bodinya PS3 atau PS2 gitu ya. Terus di bagian head unitnya, di sini menggunakan head unit yang berukuran 8 inci ya, yang udah support mirroring ya, Carbide Link, bisa Google Map, YouTube, dan masih banyak lagi. Bluetooth audio, radio, dan banyak lagi ya. AC-nya di sini menggunakan AC yang auto climate, yang udah menggunakan mode arah semburan. Terus udah juga memiliki heater dan rear dan front ya. Sangat-sangat luar biasa mewah. Terus di bagian sini ada 12 volt dan USB dan aux, dan di bagian cup holdernya dia ada 2 buah, dan 2 buah ini bisa untuk 2 minuman. Dan yang lebih menarik, cup holdernya dilengkapi dengan pendingin teman-temannya. Jadi ada sirkulasi AC di bagian sini. Jadi untuk mempertahankan kedinginan dari minuman teman-teman atau botol minuman teman-teman ya. Jadi itulah dia ya. Tadi lupa ngasih tahu bahwasanya untuk varian Alpha dia dilengkapi dengan tweeter juga di bagian sini. Terus di bagian tombol-tombol yang di bagian sini itu dia ada untuk tombol engine start stop, tombol idling stop, tombol untuk sensor parkir, tombol untuk ESP, dan tombol untuk leveling ataupun lampu utama untuk naik turunin. Terus di bagian sini ada penyimpanan kartu. Terus untuk bagian setirnya
Dia setirnya udah model D ya, jadi flat bottom bisa dikatakan seperti setir mobil-mobil sport ya. Ininya kepotong gitu ya, model D. Terus di sini ada untuk tombol audio control, tombol untuk cruise control, tombol untuk Bluetooth audio, dan selanjutnya adalah di bagian tuas. Untuk tuas Suzuki S7 varian Alpha udah dilengkapi dengan tuas yang udah auto headlight ya. Jadi saat mobil teman-teman itu melewati jalanan yang gelap, lampu utamanya otomatis menyala dengan sendirinya tanpa teman-teman nyalain. Dengan syarat itu tanda panahnya itu di auto, jangan di off ya. Kalau di auto dia tuh nyala ya. Terus selanjutnya itu di bagian transmisinya. Ini transmisinya manual seperti dikatakan tadi ya. Manual, jadi ini sangat-sangat luar biasa, laki banget ya. Terus di bagian sini udah ada armrest ya. Ini enak untuk senderan tangan, dan untuk penyimpanan nggak begitu besar, cuman oke lah untuk nyimpan kartu, nyimpan receh masih oke. Rem tangan seperti ini. Dan yang terakhir adalah e-mirrornya nih teman-teman. E-mirror varian Alpha, dan ini adalah e-mirror yang ganteng banget, bisa ngerekam depan belakang ya. Yang ini bagian depan, ini bagian belakang nih ya. Jadi tadi yang dikatakan kameranya ini ada 3. Jadi 1 kamera parkir, 2 itu kamera e-mirror ya. Dan ini bisa kita geser-geser untuk tampilan sorotan depan ya. Ini yang depan, ini yang belakang. Kalau yang belakang itu udah permanen, nggak bisa kita naik turunin lagi ya. Jadi itulah dia teman-teman, review singkat untuk Suzuki XL7 varian Alpha manual warna putihnya. Semoga videonya bermanfaat teman-teman yang lagi cari-cari mobil Suzuki XL7-nya ya. Jadi cukup sekian dari Edi. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang penting kalau beli mobil Suzuki XL7-nya jangan lupa belinya dengan Edi Gunanda saja. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.